got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Ilman Huda dengan NIM 242101010128. Saya akan membuat video wawancara untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Berikut videonya. Baik, saya akan mewawancarai narasumber kita yang pertama, yaitu dengan Mas Bintang. Ya. Bagaimana pendapat jenengan tentang kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya Indonesia pada saat ini? Untuk pada saat ini, pada era Jokowi, kondisi politiknya masih relatif stabil sih kalau menurut saya. Kemungkinan yang kurang itu partai politiknya yang sering terkena kasus-kasusnya pada anggotanya. Ya, salah satu kasusnya ya tentang korupsi. Tidak terlepas dari korupsi negara kita ini. Itu dari segi politik. Adapun dari segi ekonomi, pada era Jokowi itu mengalami pandemi COVID-19 yang dimana itu penurunan ekonomi global di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan saat ini untuk era Jokowi dan Prabowo untuk pengembangan ekonomi pada saat ini, ya karena ya tidak terlepas dari pandemi COVID-19 itu. Adapun dari segi sosial, kemungkinan dari segi sosial negara kita ini termasuk relatif negara berkembang, yang dimana negara berkembang itu kebanyakan populasinya ketimbang kemajuan dari sebuah negara itu. Kalau menurut pendapat saya, bahwasanya dari segi sosialnya kita termasuk negara yang berkembang karena masih berkembang di berkembang yang dimana itu ya, negaranya ya dibilang maju ya enggak, tetap maju karena masih negara berkembang statusnya, bukan negara miskin ataupun negara kaya. Adapun dari segi budaya, budaya ini salah satu keunikan di negara kita karena di Indonesia ini budayanya itu banyak sekali. Gak semua negara memiliki budaya yang beraneka ragam. Biasanya kalau di negara lain budaya yang beraneka ragam itu biasanya mengalami konflik. Akan tetapi di negara kita itu sangat unik, yang dimana budaya yang beraneka ragam bukanlah suatu kendala, melainkan sebuah keunikan ataupun sebuah kekayaan yang harus dilestarikan di negara kita itu sendiri, sehingga banyak negara-negara itu mengagumi negara kita atas prestasi yang telah diraih dari negara kita itu sendiri. Itu saja yang saya ketahui dari faktor penyebabnya? Ya, kalau masalah politik kan saya sudah sampaikan bahwasannya kalau faktor penyebab kendala dalam segi politik adalah sebuah korupsi. Terus penyogokan itu penyebab dari segi politik. Yang dimana itu kan yang dimana yang korupsi itu bukan berdampak kepada politik saja, melainkan sosial, ekonomi, dan yang lain-lain. Soalnya kenapa? Kalau misalnya seandainya negara kita korupsinya dibiarkan, otomatis ya semua infrastruktur yang ada di negara kita ini pasti tidak efektif. Gitu. Apa solusinya buat mencegah hal tersebut? Nah, untuk masalah korupsi ya, saya mengingatkan kepada pemerintah, ya, salah satunya kepada pemerintah agar menindaklanjut secara tegas, yang dimana itu pada
para koruptor yang sudah tertangkap itu diberi sanksi yang sangat-sangat tegas. Sangat-sangat tegas sehingga memberikan pelajaran bagi seluruh ya termasuk rakyat Indonesia ataupun pejabat-pejabat di negara kita ini. Jadi saya sarankan kepada pemerintah untuk memberikan secara tegas, hukum secara tegas terhadap perilaku koruptor itu. Terima kasih Mas atas wawancaranya hari ini. Terima Ya, kasih banyak. sama-sama. Baik, kita ke narasumber yang kedua dengan Mas. Iqbal. Nah, saya akan bertanya bagaimana kondisi politik, sosial, dan ekonomi dan budaya pada Indonesia saat ini. Kondisi politik di Indonesia menurut saya ini masih dinamis ya, sejak apalagi menjelang pemilu kemarin gitu. Karena politik di Indonesia ini masih mengalami polarisasi dan kurangnya transparansi. Menurut saya seperti itu. Apa penyebabnya? Penyebabnya ini pengolahan anggaran yang tidak transparan dan akuntabilitas dan kebijakan yang sering menguntungkan segelintir orang aja, elit politik, dan tidak menguntungkan masyarakat luas. Mungkin ada solusi mengantisipasi hal tersebut. Solusinya dari saya itu sebaiknya ditanamkan pemahaman tentang politik sejak dini ya, agar generasi muda pada zaman sekarang itu jadi melek politik gitu. Saat kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat tidak sesuai itu gak diam aja. Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa partisipasi aktif generasi muda itu bisa menjadi katalisator perubahan menuju politik yang lebih sehat dan demokratis. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mas Iqbal. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga, yaitu dengan Mas Ibnu. Bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada Indonesia saat ini? Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada perekonomian di Indonesia dengan potensi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,7% pada tahun 2020. Selanjutnya, keragaman etnis, agama, dan adat istiadat. Indonesia terdiri dari lebih 300 suku bangsa sehingga menciptakan pola interaksi sosial yang kaya. Yang selanjutnya, ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi karena menciptakan ketidakpastian yang menghambat investasi. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu pemerintah Indonesia Apa penyebabnya? Penyebabnya diantaranya eksploitasi pembangunan berlebihan, kesenjangan sosial dan kemiskinan, kesetaraan gender, dan kenakalan remaja. Apa solusi untuk masalah ini? Untuk mengatasi solusi saat ini yaitu dengan berbagai upaya seperti stimulasi ekonomi, reformasi struktural, penguatan sektor real, perlindungan sosial, kerjasama internasional, dan pendekatan berkelanjutan.
Terima kasih atas pendapatnya Samian. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang keempat atas Mas. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi Masyuri, biasa dipanggil Dimas. Nah, bagaimana kondisi sosial ekonomi? Astagfirullah. Ekonomi. Ulang lagi. Kembali lagi. Selanjutnya adalah narasumber kita yang keempat atas Mas. Saya Ahmad Hadi Masyuri, biasa dipanggil Dimas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda tentang kondisi sosial, politik, budaya, dan ekonomi pada Indonesia saat ini? Mungkin saya cuma memahami yang satu ya, yaitu kondisi sosial. Yang dimana kondisi sosial pada saat ini mengalami meningkatnya ketimpangan sosial, termasuk dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan. Lalu masalah diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau agama masih terjadi. Lalu selanjutnya urbanisasi yang tidak terencana memicu masalah sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas. Apa penyebabnya? Faktor penyebabnya yaitu yang pertama perubahan demografis seperti urbanisasi dan pertumbuhan populasi yang tidak merata. Selanjutnya sistem sosial yang gagal mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern. Mungkin ada solusi untuk menghambat? Ya, tentu ada, yaitu dengan penguatan sistem pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Yang selanjutnya dengan mengimplementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, ras, dan agama. Baik, Itu terima kasih solusinya. atas pendapatnya. Baik, sama-sama. Selanjutnya atas narasumber kita yang kelima atas Mas. Dimas belajar mesti. Baik. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi politik, sosial, ekonomi, dan astagfirullah. Buat aku dulu tahu sih lah. marah aja kamu buat nggak fokus ya. Baik, narasumber kita yang selanjutnya yaitu narasumber yang kelima atas Mas. Dimas belajar mesti. Bagaimana pendapat Anda tentang politik, sosial, budaya, dan ekonomi pada Indonesia saat ini? Saya hanya mengetahui dalam kondisi budaya. Dalam kondisi budaya, yang pertama yaitu pelestarian budaya. Semakin banyak budaya lokal yang tergerus oleh modernisasi dan globalisasi. Yang kedua yaitu kreativitas anak muda. Generasi muda mulai menunjukkan minat dalam mengangkat budaya tradisional melalui media digital. Yang ketiga yaitu pariwisata budaya. Potensi besar tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Apa penyebabnya? Yaitu penyebabnya ada dua. Minimnya apresiasi terhadap budaya lokal dan kalangan masyarakat sendiri. Yang kedua yaitu kurangnya dukungan infrastruktur dan promosi pariwisata berbasis budaya. Apa ada solusi? Yaitu solusinya dengan cara mengintegrasikan pelajaran budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, memberikan insentif kepada komunitas dan pelaku seni lokal. Yang ketiga, mengembangkan ekowisata dan pariwisata berbasis budaya dengan melibatkan masyarakat lokal. Ya, terima kasih Mas atas pendapatnya. Sama-sama. Baik, narasumber kita yang keenam atas nama Mas. Abdul Hakim. Baik, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia pada saat ini? Kondisinya politik Indonesia cukup stabil menghadapi tantangan seperti
polarisasi akibat perbedaan pandangan politik, isu korupsi, serta ketegangan menjelang pemilu 2024. Dinamika politik semakin intens karena banyaknya isu strategis seperti RUU kontroversial dan kampanye politik yang menggunakan sentimen identitas. Apa penyebabnya? Kalau penyebabnya itu polarisasi politik akibat media sosial dan retorika identitas dan ketidakpuasan terhadap kinerja sebagian pejabat publik. Apa solusi untuk masalah ini? Untuk solusinya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kedua, memperkuat penegakan hukum untuk mencegah korupsi dan manipulasi politik. Terima kasih atas pendapatnya, Mas. Baik, narasumber kita yang selanjutnya yaitu narasumber ketujuh atas nama Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rino. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya Indonesia pada saat ini? Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kondisi politik. Kondisi politik di sini yaitu banyak negara mengalami ketidakstabilan politik akibat konflik kepentingan, polarisasi, dan isu demokrasi. Yang kedua yaitu di tingkat global, persaingan geopolitik antar kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia memengaruhi stabilitas dunia. Apa penyebabnya? Untuk faktor penyebabnya yaitu ketidakpuasan publik terhadap pemerintah dan ketimpangan ekonomi yang menciptakan ketidakpercayaan politik. Apa ada solusi? Untuk solusinya yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif, dan mendorong dialog lintas pihak untuk mengurangi polarisasi. Baik, terima kasih atas pendapatnya, Mas. Ya. Baik, narasumber kita selanjutnya yaitu narasumber yang ke-8 atas nama Mas Harun dari Prodi Hukum Keluarga. Bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia pada saat ini? Mungkin dari kondisi budaya Indonesia saat ini, Indonesia memiliki budaya yang cukup beragam karena memiliki suku, ras, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda di setiap daerahnya, karena Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Namun adanya banyak budaya ini juga dapat menimbulkan konflik di antara budaya-budaya yang ada di Indonesia. Apa penyebabnya? Ya mungkin adanya rasisme antar kelompok-kelompok yang mengadu domba antara budaya suatu wilayah dengan wilayah yang lain, dan adanya juga dan kurangnya juga pengetahuan tentang budaya-budaya di daerah lain. Apa solusinya banyak permasalahan? Mungkin solusinya adalah kita lebih menghargai budaya-budaya yang ada di Indonesia ini dan mempelajari budaya-budaya asing di wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih atas pendapatnya, Mas. Baik, narasumber kita yang ke-9 yaitu atas nama Mas Izul. Bagaimana kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia pada saat ini? Kalau dalam segi sosial Indonesia saat ini tuh yang baru-baru ini tuh tentang rumor independent woman. Nah, yang dimana banyak wanita tuh yang lebih suka hidup mandiri dan akhirnya dia membanding-bandingkan kemandiriannya atau penghasilannya laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan dapat penghasilan itu dibilang independent woman, sedangkan laki-laki yang dapat penghasilan yang sama dengan perempuannya itu dibilang tidak setara atau bahkan belum mapan kayak gitu.
Jadi menyebabkan ya perempuan yang berani sama laki-lakinya meskipun udah rumah tangga, jadi melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dengan alasan independen dan kebebasan. Tuh. Apa penyebabnya? Penyebabnya ya karena dia merasa sudah punya penghasilan sendiri, sama-sama UMR, tapi kalau perempuan kan buat dirinya sendiri. Cuma kalau laki-laki kan nggak cuma buat dirinya sendiri, tapi juga buat keluarganya, buat ibunya, buat adiknya, kayak gitu. Apakah ada solusi? Solusinya ya jangan terlalu mengikuti standar sosmed dan terlalu mengikuti standar TikTok. Juga perlu diketahui kalau semua itu punya perannya masing-masing. Nggak apa-apa independen, punya penghasilan sendiri, tapi juga tidak lupa dengan kewajibannya sebagai seorang istri, kewajiban sebagai seorang suami juga tidak lupa, dan jangan meremehkan satu dan yang lain. Intinya berhati-hati dalam sosial media gitu. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mas Izul. Yang terakhir yaitu yang ke-10 atas nama Mas Edo. Bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia pada saat ini? Mungkin saya akan menjelaskan dari yang sudut pandang sosial mungkin ya. Yang mana Indonesia ini bisa dibilang negara yang cukup beragam, kurang lebih memiliki 300 suku bangsa, bahasa maupun agama dan lain sebagainya. Namun di balik keberagaman tersebut masih banyak masalah-masalah yang terjadi ya, seperti ketimpangan sosial dan lain sebagainya. Selain itu, diskriminasi dan intoleransi beragama itu terkadang muncul sebagai isu yang sosial. Apa penyebabnya? Kalau penyebabnya mungkin kalau yang dari ketimpangan sosial itu bisa jadi urbanisasi yang cepat menyebabkan ketimpangan antar daerah perkotaan dan perdesaan dalam hal fasilitas maupun kesempatan. Kalau yang diskriminasi dan intoleransi itu mungkin ketegangan antar kelompok etnis dan agama, terkadang dipicu oleh politik identitas atau ekstremisme. Apa ada solusi? Kalau solusi mungkin bisa salah satunya pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, yang mana hal tersebut dilakukan pemerataan pembangunan baik dari segi infrastruktur, pendidikan maupun ekonomi, yang mana hal tersebut untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dan kemudian bisa promosi toleransi dan inklusi sosial, yang mana hal tersebut dalam artian pendidikan, karakter, dan kampanye anti diskriminasi dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih toleran ke depannya. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mas Edo. Cara tadi adalah satu, politik di Indonesia itu sangat dinamis dan kompleks, ditandai dengan persaingan partai politik yang ketat, polarisasi politik yang meningkat, serta tantangan dalam menjaga stabilitas keamanan. Kedua, dalam ekonomi, tumbuh dengan cukup baik namun masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan dampak perubahan iklim. Yang ketiga, sosial, yaitu mulai dari beragam dengan tantangan seperti kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, serta isu-isu sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang keempat, budaya, kaya dan beragam namun menghadapi tantangan seperti erosi nilai-nilai tradisional, pengaruh budaya asing yang kuat, dan tantangan dalam melestarikan warisan budaya. Penyebabnya itu ada dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal, sejarah kolonial, kondisi geografis, pertumbuhan penduduknya cepat, serta dinamika politik dalam negeri. Contoh faktor eksternal adalah globalisasi, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan konflik geopolitik. Jadi solusinya adalah penguatan demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat,
memperkuat lembaga-lembaga negara dan menegakkan supremasi hukum. Membangun ekonomi inklusif, memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan. Pelestarian budaya, melindungi dan mempromosikan warisan budaya serta mengembangkan industri kreativitas. Penanganan isu sosial, mengatasi kemiskinan, kekerasan, dan diskriminasi melalui program-program sosial yang efektif. Jadi itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.